Bagi sebagian besar orang, ibu merupakan tempat bersandar dan tiang di dalam keluarga. Bagi sebagian besar orang pula, ibu merupakan nyawa di dalam keluarga yang tanpanya keluarga akan terasa hampa dan tak bermakna. Semua orang punya penilaiannya masing-masing terhadap sosok ibu. Namun, bagiku sendiri, ibu ialah malaikat yang didatangkan oleh Tuhan untuk memeluk dan membesarkan diriku di dalam tangannya yang dipenuhi oleh karunia dan rahmat dari Tuhan. Walau tanpa kepala keluarga di dalamnya, namun kesabaran dan keteguhannya sungguh tak terkira. Kisah ini akan menceritakan mengenai malaikat tangguh yang melalui pertempuran hebat di dalam melawan penyakitnya. Dan malaikat tersebut bernama Ibu. Hai, kenalkan, namaku Muhammad Ibnu Humam, biasa dipanggil Humam oleh teman-teman. Pagi itu terasa kelabu, seiring dengan terbangunnya diriku dari lelap. Kulihat ibu sedang melaksanakan sholat malam seperti biasanya, lalu memanjatkan doa agar keluargaku senantiasa di dalam rahmat dan karunia-Nya. Sekilas kulihat beliau sedikit pucat, dengan raut wajah yang menahan sakit. Dengan setengah tenaga yang terkumpul pasca lelap, aku bertanya bagaimana kabarnya. Beliau sontak mengatakan bahwa kepalanya terasa berat seiring rasa pusing yang tak kunjung berhenti untuk bergeming. Sontak kubawa ibu menuju ranjangnya untuk beristirahat. Dengan tenaga yang letih di pagi buta itu, ibu sekuat tenaga menaiki ranjangnya dan terlihat terlelap hanya dengan hitungan jari. Lalu kubawakan obat ke pangkuan ibu dengan harapan segera sirna apa yang dirasakannya. Namun, yang kudapati hanyalah tubuh ibu yang lemas terbaring. Bu, ada apa denganmu? Apa yang terjadi padamu? Namun ibu diam seribu bahasa dan hanya erangan rasa sakit yang kudengar. 1 hari pun berlalu dan ibu tak kunjung membaik. Dengan modal seadanya, aku bawa ibu menuju rumah sakit terdekat. Langkah kecil penuh harapan itu menderap menuju ruang instalasi gawat darurat. Kudapati ruangan dingin penuh peralatan dan obat di sana. Namun pandanganku tak kunjung lepas dari ibu yang sedari tadi terus memejamkan matanya. Tirai ruangan tertutup tanda pemeriksaan telah tiba. Dokter dan suster yang sedari awal sigap menyelamatkan nyawa terlihat begitu sibuk di dalamnya. Hanya suasana hening dan mencekam yang menemani di ruang tunggu ini. Waktu terasa sangat lambat seiring dengan keringat dingin yang membasahi diri. Hingga akhirnya ku dapati keputusan dokter untuk mengoperasi ibu. Perasaan sedih bercampur aduk di sana. Dunia terasa berat sekali memberikan beban pada waktu itu. Namun setelah berpikir panjang, hanya itulah keputusan terbaik untuk ibu. Mungkin bagi sebagian orang kebahagiaan dapat diukur dari seberapa banyak materi yang ada. Namun bagiku kesembuhan ibu merupakan satu-satunya kebahagiaan yang kupunya pada saat itu. Kulihat ibu yang saat itu didorong di atas ranjang yang berjalan itu menuju ruang operasi yang dingin. Tangannya yang masih melemah saat itu kugenggam erat dan rasanya tak ingin kulepaskan. Saat matanya sedikit terbuka, aku katakan, "Mah, janji ya untuk kembali dan jangan pergi dulu." Ku dengar suara lirihnya menjawab, "Iya kak, mama janji." Suara lirih tersebut memecah suasana dan melahirkan secercah harapan di hati. Dokter mengatakan operasi akan berjalan selama 4 jam. Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 12 waktu zuhur. Kulaksanakan sholat terlebih dahulu agar lebih tenang di dalam hati, sekaligus memanjatkan doa agar diberikan kelancaran untuk operasi yang ada. Tak henti-hentinya diriku bertasbih dan bersikir untuk menenangkan hati yang gelisah dan resah ini. Tak berhenti ku tatap ruang operasi yang masih saja tertutup hingga petang hampir tiba. Sanak saudara yang menemani menawarkanku untuk makan terlebih dahulu. Mungkin karena cemas melihatku yang seharian tak makan. Namun, aku enggan sekali melihat makanan. Bahkan nafsu makan pun sedikit pun tidak ada. Yang kuharapkan hanyalah pintu itu terbuka dengan ibuku yang selamat di dalamnya. Sedikit mulai sedikit, orang-orang yang menunggu di ruang tunggu pun mulai pergi.
Mereka mulai mendapati anggota keluarganya mulai kembali dan selamat menjalankan operasi. Namun kini tinggal diriku yang menunggu sendiri di ruang operasi. Tak kunjung lama, ku dengar suara pintu yang terbuka. Perasaan cemas muncul di dalam hati, menebak-nebak siapa yang akan keluar. Dan benar saja, ibuku keluar dengan selamat dibawa keluar dari ruang operasi tersebut. Staf tim operasi dan dokter menyatakan operasi berhasil tanpa kendala. Kudapati cahaya di wajah ibu yang mulai kembali dengan senyuman yang mulai berseri walau beliau belum pulih seutuhnya. Dengan suara yang masih lirih pun, ia berkata dengan pelan, "Gimana kak, mama udah nempatin janji kan?" Tak tahan air mata ini terbendung mendengar kata-kata tersebut keluar dari seorang ibu yang baru saja menjalankan operasi. Kujawab dengan antusias sambil menyeka tangis yang keluar, "Iya ma, mama berhasil kok. Terima kasih ya ma." Dokter memberikan waktu seminggu untuk ibu tetap berada di rumah sakit, serta meminta anggota keluarganya untuk menemani di sampingnya untuk memberikan obat dan semangat. Ku tatap ibu dengan haru dan perasaan yang sangat riang pada saat itu. Tiba-tiba ibu menggenggam tanganku sembari kami membawanya ke ruang kamarnya. Tak perlu waktu lama hingga ibu kembali pulih dan kembali seperti semula. Pada hari itu pula ibu sudah dapat minum dan makan seperti biasanya. Sungguh tangguh sekali bukan? Hingga pada akhirnya semuanya merupakan kekuatan doa dan kuasa Allah untuk kesembuhannya. Tak aku sangka dengan fisik yang ia punya serta yang ada, ia berhasil melawan sakit yang luar biasa. Ma, terima kasih sudah menjadi perempuan yang sangat hebat dan tangguh untuk aku dan adik. Kaulah anugerah terindah yang diberikan kepadaku. Tak henti-hentinya aku bersyukur akan kehadiranmu. Terima kasih, Ma.